ibadah kita boten sami kali para nabi niku. Bukan kita nggak boleh minta seperti itu, boleh. Boleh. Tapi ketika ada kesulitan dalam kehidupan kita, barangkali itu yang ngatrol kita dari bawah sampai menjadi ke atas, tapi bukan dengan ibadah kita. Ngoten lho. Saya bukan ada di antara kita anaknya sakit. Nggih. Setelah itu mungkin ibunya sakit. Setelah itu mungkin istrinya sakit. Habis anak meninggal, istri meninggal. Mari istri meninggal, ibunya meninggal. Ngomong sama saya, sama Ustadz, saya kenapa sih kok bertubi-tubi cobaan itu? Loh, itu gak bertubi-tubi. Tidak ada sesuatu yang jelek dari Allah, semuanya baik. Kita nggak tahu di belakang itu Allah siapkan apa. Ternyata mungkin dia punya keinginan yang tinggi, cuman gak nutut dengan amal ibadahnya. Dia sholatnya mungkin gak nutut, atau mungkin itu puasanya gak tahu puasa sunnahnya, sedekah kurang, zakatnya mungkin zakat fitrah tok, zakat malnya kadang lupa. Terus gimana cara ngatrol dari yang bawah menuju ke atas? Caranya dengan cobaan-cobaan tersebut. Alhamdulillah. Maka dari itu kembali kepada yang di sini, mulazamatul iftiqar wal ittirar ilallah. Maka kata beliau, aku wasiatkan yang ketiga, hendaknya kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kita punya Tuhan itu loman. Lomannya loman. Dermawan. Bahkan sesuatu yang kadang dikasih sama Allah terus menerus gak kita sadari dan kurang kita syukuri. Nopo? Manusia itu kalau nggak dikasih rezeki yang nyata, ngomongnya aku gak duwe rezeki. Sedangkan sehat niku lho rezeki. Nggih, tenangnya batin itu lho rezeki. Sampai ulama mengatakan kalau kita boleh membagi rezeki, itu minimal yang bisa kehitung 20 macam rezeki. Disebutkan di sini, laisa syarton ayyakuna rizqu malan, bukan syarat rezeki itu harus harta. Qad yakunu khuluqan wa jamala. Kadang-kadang yang namanya rezeki tadi itu akhlak yang baik niku lho rezeki. Iya, akhlak yang baik itu rezeki. Yang kedua, zaujan solihah, pasangan yang soleh-solehah itu rezeki. 3, auladan solihin solihat, anak cucu yang soleh-solehah itu rezeki. Kalau kita kan enggak, kita ini sehat, punya pasangan yang alhamdulillah ahli masjid, pengajian, anak di pondok pesantren, cuman pemasukan kurang, toko sepi ya. Ngomongnya apa? Gak duwe rezeki aku, sepi toko. Loh yang kamu nikmati selama ini apa? Ayo lihat diwalik, sampai digerojok, ya rezeki sampai toko rame, sampai gak bisa duduk. Tapi maaf, anakmu gak di pondok, keluyuranmu gak tahu kemana. Bisa jadi mungkin ketangkep di penjara. Atau mungkin istri kamu bukan istri yang solehah. Mungkin lagi keluar sama teman-temannya sosialita atau apa. Itu kan mending yang pertama hadirin. Ya kan? Belum lagi dikatakan bahwasanya macam daripada rezeki adalah al-aqraba solihin. Punya kerabat yang soleh. Itu loh rezeki. Iya. Tampang yang cantik dan ganteng itu loh rezeki. Aqlan rojihan, akal yang pinter, cerdas itu loh rezeki. Jadi rezeki tadi itu betul-betul banyak macamnya, tidak harus dengan uang. Makanya kita punya Tuhan itu Allah yang Maha Dermawan, memberi kepada kita semuanya tadi itu, kadang kita kurang syukuri. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan disebutkan Allah itu kan mukhalafatun lil hawadithi, sifat ini ku boten sami kali makhluki, kan nggih? Semua sifat Allah beda dengan makhluknya. Di antaranya apa? Ketika Allah tidak diminta, Allah marah. Tapi kalau manusia diminta, manusia lu marah. Nggih. Kita kadang dijanjini orang, Habib kalau butuh telepon saya 24 jam.
Ya tak coba. Ya paling sekali 2 kali ngasih. Tapi aku sudah lebih 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya wis ada perubahan hadirin. Pasti ngomong, Habib kok jaluan sih? Kan gitu. Lu jare ini ketika butuh monggo kepada saya 24 jam. Kan gitu. Saya pernah dijanjeni wong. Pokoknya ono perlu Habib, dodokan lek perlu. 24 jam Habib. Lu kok subhanallah. Butuh waktu itu jam 1 malam. Ditelepon yo gak diangkat. Didatangi rumah didodok gak dibuka. Lu jare 24 jam. Sampai orang yang ngomong 25 jam Habib tak tambahi 1 jam. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Tapi kalau Allah beda. Allah itu kalau tidak diminta marah. Kalau kita nggak minta sama Allah, mari sholat, assalamualaikum, nggak dungo, oh sombong. Seakan-akan ada yang menjamin selain aku. Gitu. Makanya minta sama Allah. Serahkan proses kepada Allah, kita hanya diminta untuk lisan kita bisa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan proses, urusan terakhir, urusan Allah. Urusan proses, urusan Allah. Jangankan sampai proses hadirin, jangan sampai minta kita. Tahunya Allah dengan kondisi kita itu loh, kita sudah tenang hadirin. Tahu kalau kita butuh itu loh, itu sudah kita tenang. Sampai Imam Haddad mengatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup pengetahuan Allah kepada saya kalau saya itu butuh sama Allah. Dari apa Allah tahu? Dari permintaan saya tiap malam itu. Pas tahajud saya minta donga ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kan tahu kalau saya butuh. Logikanya seperti ini. Misal. Saya punya donatur namanya Pak Budi, Nyun Sewu misalkan. Pak Budi ini ngomong sama saya, Beb kalau butuh apa-apa telepon, saya pasti bakal bantu. Ya. Tiba-tiba saya bangun pondok mandek. Duit ente, habis, uangnya habis. Saya mau minta sama Pak Budi gak enak. Tapi ada teman saya ngomong ke Pak Budi kalau Habib butuh uang untuk melanjutkan pembangunan. Lah, taunya Pak Budi atas kondisi saya, kalau tenang hadirin. Gini pembuatan? Terus orang-orang ini ngomong, Beb, saya bilangin sama Pak Budi, gak usah wes, yang penting Pak Budi tahu. Kan itu sudah tenang kita. Loh kalau sama manusia saja kita merasa tenang, bagaimana dengan Allah? Allah tahu dengan kondisi kita, dengan permintaan kita tiap malam itu kita sudah tenang. Karena yang namanya doa, istijabatud doa, diijabahnya doa tadi itu mutanawwi'atun, sangat bermacam-macam. Satu, ada yang mengatakan istijabahnya doa dengan berupa atau itu pemberian. Sampeyan minta uang 100 juta, dikasih 100 juta, bisa. Sampeyan minta anak lulus, predikat tinggi, IPK tertinggi, dikasih sama Allah, bisa seperti itu. Yang kedua, ada yang mengatakan istijabatud doa dengan al-man'u. Diijabahnya doa dari Allah itu bentuknya bukan diberi, tapi dilarang bahkan. Dicegah, tambah gak dikei, ikut dikei. Seperti contohnya anak kecil yang kena penyakit gatal-gatal, minta sama ayahnya atau ibunya untuk makan telur. Ibunya ngomong apa? Oh cok nduk, kalau sampai makan telur ya tambah gatel, tambah banyak, tambah garuk-garuk. Oh cok, tidak memberinya ibu telur kepada anak perempuan itu sudah memberi. Lah kita minta sama Allah, ya Allah 100 juta. Dipikir iki lek dikei tambah sombong. Gak tau nang masjid. Kan gitu. Ingat tak labah. Nah, ingat tak labah. Tak labah itu di zaman Nabi paling miskinnya orang. Baju untuk sholat, kalau baju sehari-hari ada, tapi baju untuk sholat sing suci itu punya satu untuk berdua, gantian sama istrinya. Mari sholat harus pulang. Kenapa? Karena baju itu mau dipakai istrinya. Sampai ditanya sama Nabi, mana Sa'labah? Kanjeng Nabi, baju untuk dipakai sholat itu gak punya lagi. Yang suci yang bisa nutup aurat semuanya, cuma punya satu, gantian sama istrinya. Oh gitu. Karena sudah lama miskin, gak kuat,
sanjang dumateng Kanjeng Nabi minta kaya. Kanjeng Nabi, doakan saya kaya. Kata Nabi, kau enggak bakal mampu. Boten Kanjeng Nabi, saya mampu. Wis lah, minta yang lain aja. Jangan Nabi, saya wis cukup miskin, aku loro kabeh ngene aku. Terus gimana? Saya minta kaya. Katanya jangan. Nabi tolong saya minta kaya. Ya sudah, karena mokso diminta. Nabi itu gitu hadirin. Ketika sudah dipaksa ya sudah dikasih, biar tahu akibatnya. Nih, kayak perang Uhud, kita cerita sedikit. Perang Uhud, Nabi bilang bertahan. Sahabat ngomong, lo apa bertahan? Pasukan banyak ini, maju. Nabi bilang bertahan. Oh jangan bertahan, kita ini banyak. Yang komandan, panglima sudah banyak semuanya. Nabi mengatakan ya sudah, kalau nggak mau, ayo berangkat, menyerang. Nyerang kalah, Nabi sampai berdarah, pelajaran buat orang yang minta. Sa'labah ya gitu. Ketika sudah minta kaya, dipaksa, Nabi dipaksa, diminta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Sa'labah itu kaya. Subhanallah, Sa'labah penggembala kambing. Setelah itu dikasih bayaran bukan dengan uang tapi dengan kambing, pasangan, yang jantan sama betina. Akhirnya berkembang biak sampai banyak. Sampai yang awalnya ke masjid gak ke masjid. Yang awalnya berjamaah gak berjamaah. Sampai akhirnya dalam riwayat itu kambing nutupi gunung dari sangat banyaknya kambingnya Sa'labah. Sebelum Nabi wafat, akhir-akhir Nabi hidup, Nabi bilang sama sahabat, kau datangi Sa'labah minta zakatnya. Datang sahabat bilang sanjangi Kanjeng Nabi, panjenengan sudah wajib kena zakat, monggo zakatnya dikeluarkan. Marah Sa'labah dan mengatakan begini, kamu itu cuma bisa minta tapi gak tahu proses aku kerja secapek ini. Gak, saya gak bakal ngetokno zakat, aku gak gelem aku. Ya sudah, karena ditolak, pulang sahabat. Ketika sampai di hadapan Nabi, Sa'labah baru inget, loh iya sih, sing jaluk lah bukan sahabat tapi Kanjeng Nabi. Waduh dosa aku. Disusul, waktu itu disusul dalam riwayat sudah bawa kambing zakatnya. Kambing zakatnya dibawa, diaturi kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ngapunten Kanjeng Nabi, tadi utusan itu saya salah ngomong. Kemudian saya minta maaf. Kedua, ini kambing adalah kambing zakat saya. Ditolak sama Kanjeng Nabi. Mau gak gelem aku. Jangan ditolak Kanjeng Nabi, itu kan kesalahan saya, tolong diterima. Mau aku gak mau. Dipaksa-paksa gak mau. Akhirnya sampai Nabi wafat gak diterima zakat tadi itu. Ditunggu siapa badale Kanjeng Nabi. Ternyata Khalifah Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar dibawa lagi zakatnya Sa'labah 2 kali lipat. Tahun kemarin sama tahun sekarang. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar mau bayar zakat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kata beliau, loh Kanjeng Nabi nolak, masa aku nerimo. Gak boleh ta. Gak gelem aku. Ditolak. Di zaman Sayyidina Umar dikodoi, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, berarti 3 tahun, 3 kali zakat. 3 lipat didatangkan kepada Sayyidina Umar, ini ki zakat kula di zaman Kanjeng Nabi belum bayar sama zaman sahabat Abu Bakar 2 tahun. Jadi 3 tahun. Kata Sayyidina Umar, 2 sahabatku menolak, masa aku nerimo? Ya gak boleh ta. Ditolak hadirin. Berarti kata ulama, ketika ada orang minta kepada Allah, pasti diijabahi sama Allah. Betul, ud'uni astajib lakum, itu betul. Cuman bentuk istijabahnya Allah, ijabahnya Allah itu macam-macam. Yang pertama memang dikasih, atau yang kedua ditolak. Tidak dikasih itu hakikatnya sudah dikasih. Alhamdulillah. 2. Ketiga, kata ulama ijabahnya doa dari Allah kepada hamba, kalau enggak diberi ditolak dengan gambar ditolak nggih. Ketiga, kadang enggak dikasih ya enggak ditolak, apa? Dijadikan dosanya terhapus.
itu termasuk bentuk ijabahnya doa. Oke. Aku sudah minta ya Allah, sudah bertahun-tahun ya Allah, kok nggak ada jawaban darimu. Tapi selama itu Allah hapus yang namanya dosa orang tadi itu, yaitu sudah ijabahnya doa. 3. Ada yang mengatakan yang keempat, nopo? Termasuk daripada bentuk ijabah doanya Allah adalah dijauhkan dari mara bahaya atau musibah dan bala. Itu sudah bentuk ijabahnya doa. Jadi kita ini intinya tetap butuh sama Allah, minta sama Allah, dan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ngomong dengan doa, ngomong masalah doa. Doa itu punya beberapa adab. Doa juga memerlukan hadirnya hati. Di antara adab-adab doa pertama, kalau bisa, lihat jenengan sakit. Napa? Punya wudu. Orang doa punya wudu lebih qabul daripada yang tidak punya wudu. 2. Nutup aurat. 3. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Jangankan doa, orang taklim saja di pondok pesantren itu yang ngajinya ngadep kiblat sama yang belakangi kiblat itu barokahnya beda. 4. Sunnahnya ketika atau adabnya ketika berdoa tadi itu melihat ke atas. Bukan berarti Allah di atas, bukan. Tapi kiblatnya doa itu di atas. Gak mungkin orang doa itu di bawah. Ya Allah, ikulah meratap namanya. Keempat, sunnahnya ketika doa tadi itu mengangkat tangannya. Adab. Gak diangkat pun gak masalah. Tapi orang kalau butuh ya apa? Ya Allah jaluk ya Allah. Ya, minta ya Allah. Tangan di atas. Jadi telapak tangan sejajar dengan pundak. Cukup begini. Allah. Kecuali idza syiddatil amr. Perkara yang jenengan lagi hadapi ini betul-betul darurat, pelik. Gimana? Maka sunnahnya mengangkat lebih tinggi. Ya, sejajar hadwa mangkibaihi, sejajar daripada lengan dan pundaknya. Kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika doa pas perang Badar. Perang Badar itu 313 sahabat. Nabi itu doa begini. Sampai dalam riwayat ridaknya itu sampai jatuh dari Nabi, sangat ibtihal di dalam berdoa. Nabi mengatakan, ya Allah, kalau kau kalahkan pasukan 313 ini, kau wafatkan semuanya, tidak ada yang menyembahmu saat ini di muka bumi. Karena ini sisa sudah. Maknanya apa? Menangkan ya Allah, menangkan. Akhirnya dia menang. Okay. Ya tapi jangan ceng pede. Kadang kita kan tidak pede hadirin. Kadang pas mahalul qiyam ngene-ngene. Kancane ngomong lapo ae kon guayang ini. Jangan gitu. Kita lagi butuh sama Allah. Kadang jangankan sampai ngangkat tangan, nangis nih kalau dirasani. Kon lapo nangis-nangis barang dek kene ngisin-ngisini lo. Jangan. Karena keadaan kita ini lagi keadaan intim sama Allah. Makanya disebutkan doa itu ada 3. Ada waktu yang diijabahi, ada tempat yang diijabahi, ada keadaan yang diijabahi. Kalau tempat, jelas Mekah wal Madinah. Tempat-tempat yang istijabah. Multazam, Arafah, pasti. Waktu yang diijabahi tengah malam antara maghrib dan isya, ba'da subuh. Lah, keadaan yang diijabahi kapan? Keadaan-keadaan sangat intim sama Allah. Pas panjenengan mahalul qiyam niku lho. Tala'al badru alaina. Nangis sama ya Allah. Aku kok ngerasa dosa iki wake Gusti, dalu sepura. Itu keadaan intim. Berapa banyak orang soleh itu ingin meninggal dalam keadaan seperti itu. Lagi pengen deket sama Allah. Itu ojo digojloki. Entek. Lah, nangis-nangis barang ngene ngisin-ngisini ae. Wis tuwek ngene lho. Ojo jangan. Apresiasi. Nek perlu ngomong, kok iso sama nangis ya? Aku gak iso nangis aku. Ya hatimu keras berarti ngono ae.
Jadi keadaan intim itu perlu hadirin. Saya di Madura itu ada namanya Habib Abdullah bin Salim. Saya lihat, saya masih kecil. Saya lihat setiap hadir maulid diajak Abah itu, kalau Mahalul Qiyam orang ini pasti nangis. Dia pasti nangis. Lu kok dalalah? Kata Nabi, ya mutul mar'u ala ma'asya alih, orang akan meninggal menurut kebiasaannya. Persis meninggalnya pas Mahalul Qiyam. Pas tolak al-badru nangis, plak meninggal. Wah, tuh kalau seperti itu hadirin, keadaan kita lagi koyok butuh sama Allah, ya Allah. Tidak ada lagi yang bisa bantu Gusti. Itu pasti dicabut. Masya Allah, itu dalam keadaan husnul khotimah. Makanya minta sama Allah, keadaan-keadaan seperti itu dulu. Tengah malam biasanya. Ya. Tengah malam, kalau masih majelis itu kadang godaannya banyak. Ya. Apalagi hati-hati dengan bisikan-bisikan setan yang mengajak kepada tidak ikhlasnya kita, akhirnya amal kita ditolak. Seperti apa? Nyun sewu. Sujud terakhir. Biasanya disuwekno. Sujud terakhir. Pas berjamaah. Lah itu sebenarnya bukan nggak boleh, boleh kalau panjenengan ikhlas, monggo. Tapi di situ perang hati kita hadirin. Nggih. Kadang terus enak-enaknya ngomong, oh kon dedelok ndek mburi ku paling suwe kon. Iki wis subhanallah kon gak ngadeg-ngadeg ya apa iki? Kan kadang gitu itu kan perang. Sampai Imam Abu Umamah, Abu Lubabah Al-Bahili beliau mengatakan kalau ketika melihat orang yang sujudnya lama, beliau tegur. Ngomong gini, "Mas, perbuatanmu wapi bagus. Cuman sayang di masjid. Lek ngene-ngene iki afdhole tengah malam. Dewean. Mari isya sampean wis setat wis. Yo, sujud wis mari isya. Mangko ketemu subuh. Mbok mati mbok enggak pokoke sewe pokoke. Lah itu ikhlas panjenengan. Lek sik ndek sini ojo, jangan. Kenapa? Perang. Iya. Hati kita gak gerai wis bagus wis. Nggih. Karena setan ini dari di berbagai sisi bisiki, kon ceramahmu enak loh yo. Kadang gitu, kadang kayak kon iki anu yo, masyaallah ahli masjid kon. Kena jalanmu, waduh, kon didelok yo lho. Lah itu kadang ke kita itu masuk hadirin. Makanya bukan saya nggak boleh kan monggo asalkan panjenengan kuat. Untuk apa? Agar kita betul-betul menghadap kepada Allah ikhlas dengan amaliyah kita. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh mengangkat tangan seperti ini. Sampai Rasulullah dikatakan hatta yura bayadu ibtaihi. Nabi kalau doanya darurat, penting sampai terlihat nyun sewu putih ketiak beliau. Maknanya sejajar gini. Afdol. Kalau kita kan enggak, pemane tahlilan, amin amin amin, amin ngene wis lemes, amin amin, eman hadirin. Kita ini minta sama siapa sih? Minta sama Pak RT? Bukan, minta sama Allah yang serius lah. Ya, minta sama orang aja takdim gini, minta sama Allah masa enggak takdim sama sekali. Itu yang kelima. Yang keenam yang paling penting, adab daripada berdoa adalah husnudzon, pasti diijabahi. Dengan 4 bentuk tadi itu diberi, atau mungkin gambarannya diberi cuman dengan gambaran ditolak kayak tadi, atau mungkin dengan pengampunan dosa, atau mungkin dengan diselamatkan daripada musibah. Kan gitu. Husnudzon pasti gak mungkin. Wong janji Allah ud'uni astajib lakum kok. Gak mungkin. Itu yang keenam. Yang ketujuh yang sifatnya batin. Napa niku? Ketujuh, adab di antara doa adalah jangan makan makanan yang haram. Oke, makanan haram itu percuma. Atau yang syubhat, sampai dikatakan atib mat'amak takun mustajabatud doa. Perbaiki makananmu, kau akan menjadi orang yang doanya kabul di hadapan Allah. Makanya orang-orang dulu tuh keramat nggih, kalau ngomong itu mandi. Kenapa? Makanannya dijaga.
Sampai pernah dulu saya baca kitab Imam Sya'roni, namanya kitab Tanbihul Mughtarin. Orang-orang dulu dari sangat jaganya urusan makanan. Ini kalau misalnya diundang akad nikah, walimatun nikah, kan pasti makan toh. Itu mereka bontot bawa makanan dari rumah. Terus ketika sudah akad nikah kan disiapkan suguhan. Mereka makan apa yang mereka bawa. Ketika ditanya oleh tuan rumah, "Lho jenengan gak makan hidangan saya?" Mereka jawab, "Ngapunten, saya lebih tahu keadaan makanan saya daripada yang akan saya makan panjenengan ini, yang panjenengan hidangkan." Jadi sangat menjaganya hadirin. Betul kata Nabi, ketika ada orang yang datang kemudian keadaannya baik, ganteng, tiba-tiba doa kepada Allah dengan cara yang ngemis, ya Rob, ya Rob. Ternyata wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa malbasuhu haramun, bajunya haram. Sampai disebutkan dalam hadis, barang siapa yang sholat dengan pakaian yang halal, wa fiha dirhamun min haramin, ternyata kancingit tok sing haram. Iki halal kabeh, kancingit tok sing haram. Gimana? Allah tidak akan menerima sholat orang tersebut selama dia pakai bajunya. Betul kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabulah, dari mana akan diijabahi doanya? Kabeh haram. Ya. Dan orang kalau sudah biasa halal hadirin, Allah akan gerakkan semuanya bakal halal. Oke. Saya pernah baca biografi. Ada satu ulama namanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Di Yaman sana, ulama yang terkenal dengan waroknya. Warok itu hati-hati urusan duniawi. Habib Umar ini kalau kemana-mana bontot bawa makanan sendiri. Gak makan kecuali tahu betul-betul halal. Hingga satu saat beliau diundang walimah di satu tempat. Dicoba sama tuan rumah, disuguhi kopi. Tuan rumah ini memang bilang gini, ayo kita buat kopi, beberapa cangkir gitu, tapi belikan kopi dari uang yang syubhat. Ditukokno, dibuatkan kopi, kemudian orang tuan rumah bilang, coba suguhkan dulu kepada beliau. Dibawa pakai talam itu disuguhkan. Beliau dalam riwayat, dalam kitab itu sudah sempat menjulurkan tangannya untuk ngambil. Tapi bukan sios. Gak wis lagi gak pengen ngopi aku. Ngomong gitu. Gak wis. Duh, monggo Habib. Enggak, lagi gak pengen kopi nanti ai. Akhirnya ditawarkan kepada yang lain, diminum. Gak lama, kembali lagi talam sudah kosong. Tuan rumah bilang, sekarang buatkan dari kopi yang halal, maknanya dari uang yang halal. Ditumbasakan, kemudian kopi yang halal disuguhkan. Ketika disuguhkan, baru beliau ngomong begini, lah, lek saiki aku pengen ngopi. Diambil dan diminum. Ya, kadang gitu-gitu diselamatkan sama Allah tanpa mukasyafah. Bukan terus kasyaf, itu modelnya kasyaf, gak harus. Tapi karena biasa itu halal, sama Allah digeser tangan tuh hadirin. Gak pengen aku. Ada kadang seperti itu. Allah selamatkan karena jalannya sudah orang ini taat betul. Apapun yang Allah tidak inginkan, Allah geser orang tersebut. Banyak. Ingat ceritanya Kanjeng Nabi. Yang awal-awal dakwah dibuatkan lubang sama Abu Jahal. Buatkan digali lubang, ditutupi. Jalan, Nabi keluar. Nabi orang taat. Ketika sudah di hadapan lubang tadi itu, dibisiki sama malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, geseran titik. Kenapa? Di depan kau ada lubang. Nabi geser, jalan lagi, selamat. Ketika selamat, kewaliane Abu Jahal itu dilupakan sama Allah kalau tadi buat lubang. Pengen lihat lubangnya itu di mana, lupa. Tiba-tiba ketika menuju rumah Nabi keprosok sendiri. Ketika keprosok sendiri, jaluk tolong. Karena sing nulung.
kecuali Nabi datang. Ketika Nabi datang mengatakan mudda yadak, mana tanganmu kemana, aku akan tarik. Akhirnya dibantu sama Nabi, ditarik, terus sanjangetan ngomong gini Abu Jahal, ki sapa sing buat lubang yang kurang ajar lah, awake dhewe mangane. Jadi diselamatkan sama Allah dengan cara seperti itu, hadirin. Beberapa tahun yang lalu ada salah satu ustadz kami di pondok pesantren kejadian. Waktu itu zaman musim angin, kan kadang di Kota Batu kan sering musim angin toh, setahun gitu. Ustadz ini dari arah Masjid Taqwa macet mau ke pondok. Ketika sudah mau masuk ke depan Mesir tadi itu ada yang nabrak mobilnya, jeder sampai penyok. Turun, wis tabrak lari, mari nyebrak lari. Orang kampung bilang, kenapa Ustaz? Ditabrak lari aku. Ustaz maafkan Ustaz. Iya wis, apa-apa wis. Lanjut. Itu turun itu sekitar mungkin 6 menit, 7 menit. Turun, lihat mobil penyok gitu segala macam, ngomong sama warga, itu sekitar 6 menit. Akhirnya pulang sampai ke pondok, subhanallah, ada pohon tumbang persis 6 menit yang lalu. Andai enggak ditahu bro, itu paling Ustaz kena itu. Belum tentu penyok hadirin bisa meninggal. Akhirnya ngomong alhamdulillah untungnya ditabrak. Lek tahu wongi tak matur suwun aku. Lek perlu tabrakan enggak apa-apa wis. Sing penting aku selamat. Lah kan gitu. Sama Allah digeser. Tidak ada yang jelek dari Allah. Hanya karena kita enggak tahu akhirnya kita suudzon, buruk sangka. Makanya kembali kepada nasihat beliau apa? Mulazamatul iftikar wal ittirar ilallah, senantiasa merasa butuh, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, wat tahaqquk bidzalla wal inkisar baina yadaillah, dan betul-betul murni tidak merasa punya sedikit pun melainkan punya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita sifat-sifat mulia orang-orang soleh, bisa mengamalkan nasihat-nasihat beliau, wasiat-wasiat beliau, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.